Jangan sampai kalian terkena radiasi nuklir di level tertinggi seperti pria dalam kasus ini. Pagi itu, di tanggal 30 September 1999, tiga orang pria bernama Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan juga Yutaka Yokokawa tiba di fasilitas pembangkit bertenaga nuklir Tokaimura yang terletak di desa Tokai, prefektur Ibaraki, Jepang. Mereka bertiga ini adalah teknisi yang bekerja di fasilitas pembangkit itu. Kebetulan mereka bertiga di hari itu tidak ditugaskan di fasilitas utama reaktor pembangkit listrik, melainkan di fasilitas lain yang fungsinya untuk menciptakan bahan bakar bagi reaktor nuklir. Caranya yaitu dengan mengkonversi senyawa kimia uranium hexafluoride menjadi uranium dioxide. Nah, uranium dioxide inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar bagi reaktor nuklir. Pihak pengelola saat itu tidak menyediakan staf yang dilatih khusus untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi, teknisi manapun yang kebetulan lagi senggang bakal ditugasin buat ngelakuin pekerjaan ini. Oke, jadi gue jelasin sedikit mengenai SOP pekerjaan mereka. Jadi awalnya petugas itu bakal masukin bubuk uranium ke dalam sebuah wadah kecil. Nah, lalu wadah kecil ini akan menyalurkan bubuk tadi ke sebuah tangki yang panjang. Tangki ini gunanya untuk melarutkan bubuk uranium, dan larutannya pun akan dikeluarkan perlahan-lahan secara konsisten ke dalam sebuah wadah pengaduk raksasa. Tujuannya supaya nggak ada gumpalan bubuk uranium yang masuk ke dalam wadah pengaduk, karena itu bisa sangat berbahaya. Tapi pihak pengelola mungkin merasa kalau tangki ini tuh nggak terlalu penting, dan malah memperlambat pekerjaan mereka. Jadi mereka memilih untuk mengabaikan SOP itu, dan pegawainya diberikan sebuah ember baja untuk melarutkan bubuk itu secara manual. Meskipun hal ini ilegal dan berbahaya, namun mereka belum pernah mengalami insiden apapun, karena tingkat konsentrasi uranium yang dipakai masih tergolong rendah. Tapi naasnya, ketiga pekerja itu melakukan hal yang tidak seharusnya, di mana karena mereka dikejar oleh deadline, maka mereka menggunakan bubuk uranium dengan tingkat konsentrasi yang jauh lebih tinggi, dengan maksud agar proses pembuatan bahan bakar bisa menjadi lebih cepat. Saat itu, Hisashi Oichi sedang memegang ember baja. Kemudian, rekannya Masato Shinohara memasukkan bubuk uranium ke dalam ember itu, lalu mengaduknya. Setelah bubuknya itu larut, lalu Hisashi Oichi bersiap untuk menuangkan larutan di dalam ember ke dalam wadah pengaduk raksasa. Dia lalu menaiki tangga yang ada di samping wadah karena wadahnya itu memang cukup tinggi. Lalu setelah Hisashi sampai di atas wadah, dia mulai menuangkannya secara perlahan-lahan. Posisi Hisashi berada tepat di atas wadah, sedangkan rekannya Masato berada di bawah, di samping wadah. Dan rekannya satu lagi duduk di meja yang jaraknya sekitar 4 meter dari wadah. Saat dituangkan, mereka melihat semacam kilatan cahaya biru yang muncul dari dalam wadah. Ternyata itu adalah reaksi radioaktif, karena jumlah yang dituangkan ternyata terlalu banyak, melebihi jumlah batasan yang seharusnya. Dan cairan itu pun menjadi aktif, lalu melontarkan radiasi gamma ke sekitarnya. Mereka bertiga lalu panik dan mencoba untuk melarikan diri ke ruang ganti. Tapi ternyata sudah terlambat, karena mereka bertiga sudah terpapar oleh radiasi ketika mereka melihat kilatan cahaya biru tadi. Jumlah radiasi yang bisa membunuh manusia itu berada di kisaran 8 sievert. Tapi Hisashi yang saat itu berada di atas wadah terkena radiasi sebesar 17 sievert atau 2 kali dari tingkat fatal, dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Sedangkan Masato yang berada di samping wadah terkena radiasi sebesar 10 sievert, dan Yutaka terkena radiasi sebesar 3 sievert. Hisashi berhasil lari dan masuk ke ruang ganti sebelum kemudian dia muntah-muntah dan pingsan di tempat. Sedangkan kedua rekannya berhasil melarikan diri sedikit lebih jauh dari Hisashi. Lalu mereka juga ikut pingsan di tempat. Mereka bertiga lalu dilarikan ke rumah sakit Universitas Tokyo yang adalah rumah sakit terbaik di Jepang. Setelah tiba di rumah sakit, mereka bertiga langsung dimasukkan ke dalam ruang ICU. Dan perawat yang pertama kali melihat Hisashi mengatakan kalau dia tuh mirip pasien biasa. Kulitnya cuma terlihat sedikit kemerahan seperti orang yang habis berjemur. Hisashi sempat bilang kepada perawat kalau dia merasakan sakit pada lengannya yang sedikit bengkak. Hisashi sempat berbincang-bincang dan sangat ramah kepada para perawat di sana. Bahkan mereka sempat mengira kalau pasien itu baik-baik aja dan mungkin sudah diperbolehkan pulang keesokan harinya. Tapi berbeda dari perawat, dokter di sana sangat terkejut ketika mendengar kalau Hisashi terkena zat radioaktif sebesar 2 kali lipat dari tingkat fatal. Karena belum pernah ada manusia yang terkena tingkat radiasi separah ini, maka para dokter di sana saat itu nggak tahu kalau Hisashi ini bakalan jadi seperti apa ke depannya. Dan mereka juga sebenarnya terheran-heran dengan kondisi Hisashi yang terlihat baik-baik saja. Tapi setelah melakukan tes kepada Hisashi dan menganalisa hasilnya, mereka langsung sadar kalau ini tuh sangat-sangat parah. Dari luar memang Hisashi itu terlihat baik-baik aja, tapi ternyata dari dalam tubuhnya, dia seakan-akan udah divonis hukuman mati.
karena kromosom DNA di dalam tubuh Hisashi sudah bermutasi dan menjadi sangat-sangat berantakan. Akibatnya, sel-sel di dalam tubuh Hisashi tidak akan bisa berfungsi seperti normal. Semua sel di dalam tubuh Hisashi perlahan-lahan akan mati dan tidak bisa diregenerasi lagi. Dimulai dari membusuknya sel-sel kulit, yang adalah sel yang paling cepat beregenerasi di tubuh manusia. Selain itu, ada masalah lain, di mana sel darah putih milik Hisashi ternyata juga sudah hancur. Jadi, tubuhnya itu sudah tidak punya sistem imun sama sekali, dan akan sangat mudah untuk terinfeksi virus maupun bakteri. Hisashi lalu dipindahkan ke sebuah ruangan khusus untuk menjaga agar udara di sekitarnya tetap steril. Kemudian, untuk menyelamatkan nyawa Hisashi, maka tim dokter pun melakukan sebuah prosedur yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan memindahkan sel induk dari kakaknya ke dalam tubuh Hisashi. Di titik ini, bahkan Hisashi sendiri pun belum menyadari separah apa kondisinya saat itu. Karena Hisashi sempat bertanya kepada dokter, "Dok, apakah saya bisa terkena leukemia atau kanker-kanker lainnya setelah saya terpapar radiasi semacam ini?" Tapi dokter saat itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Hisashi, karena apa yang dia hadapi sebenarnya jauh lebih mengerikan dari semua penyakit-penyakit itu. Kulit Hisashi perlahan-lahan kehilangan elastisitas dan mulai rontok. Apalagi ketika perawat melepaskan perban, maka sebagian kulitnya pun akan ikut terlepas dan menempel pada perban. Bukan hanya kulit, bahkan seluruh kukunya mulai ikut terlepas satu persatu. Bahkan Hisashi juga tidak bisa menutup matanya lagi, karena kulit kelopak matanya juga sudah rontok. Keluarganya datang menjenguknya setiap hari dan selalu melipat sebuah orisuru, sebuah origami yang dilipat membentuk burung bangau. Karena dalam legenda Jepang, jika seseorang berhasil melipat 1000 orisuru, maka Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Dan mereka saat itu cuma berharap kepada satu hal, yaitu kesembuhan bagi Hisashi. Tapi kondisinya semakin memburuk, karena sel di dalam tubuhnya yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan ternyata telah mati. Di titik ini, Hisashi sudah menyerah. Dia pun memohon kepada dokter dan suster kalau dia itu cuma ingin pulang ke rumahnya. Hisashi mulai mengalami diare setiap hari, dan tubuhnya pun bisa kehilangan air sebanyak 3 liter setiap harinya. Kemudian usus Hisashi pun ikut terluka, hingga mengalami pendarahan yang sangat hebat, di mana dalam sehari dokter bisa melakukan hingga 10 kali transfusi darah kepadanya. Bahkan obat-obatan pun tidak akan bisa bertahan lama di dalam tubuhnya karena akan langsung keluar lewat darah. Kemudian seluruh kulit di tubuh Hisashi pun sudah terkelupas sepenuhnya. Dan dokter pun kemudian memberikan berbagai jenis obat pereda nyeri dalam dosis tertinggi. Tapi ternyata Hisashi masih tetap bisa merasakan sakitnya dan dia akan terus meraung dan menangis setiap saat. Bahkan rasa sakitnya pun mampu mengalahkan obat tidur. Karena meskipun sudah terlelap, tapi sesekali dia masih akan meraung kesakitan dan menangis sambil tertidur. Hiroshi pun harus kehilangan penglihatannya karena sudah tidak ada kelopak mata yang melindungi, sehingga matanya pun menjadi sangat kering dan mulai berdarah dengan sendirinya. Dokter yang sudah tidak tega melihat kondisi Hisashi lalu berbicara kepada pihak keluarga. Dia bilang kalau kondisi Hisashi ini sudah sangat-sangat memprihatinkan, dan ini masih akan terus memburuk seiring waktu. Tapi pihak keluarga saat itu memohon dengan amat sangat untuk menyelamatkan nyawa Hisashi. Dokter lalu melakukan pencangkokan kulit, dengan harapan itu bisa membeli sedikit waktu untuk Hisashi. Tapi ternyata gagal, dan semua kulit di tubuhnya pun kembali rontok. Hisashi bagaikan mayat hidup yang sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya, tapi dia masih bisa merasakan rasa sakit, dan hidupnya sepenuhnya hanya bergantung kepada alat yang menempel pada jantungnya. Karena hampir semua sel di dalam tubuhnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Alat itu memompa dan memaksa jantungnya untuk berdenyut dengan cepat, sebanyak 120 detakan dalam 1 menit, dan itu sama cepatnya seperti orang yang sedang lari maraton. Dokter lalu mulai mengumpulkan seluruh anggota keluarga Hisashi ke dalam sebuah ruangan. Di sana dia bilang kalau mereka sudah menyerah. Dia tidak punya cara lagi untuk menyelamatkan Hisashi. Dokter bilang kalau jantung Hisashi bisa berhenti berdetak sewaktu-waktu, karena alatnya sudah tidak mampu lagi untuk menopang hidup Hisashi. Dan ketika hal itu terjadi, dokter meminta persetujuan kepada pihak keluarga untuk tidak melakukan tindakan penyelamatan apapun dan cukup merelakan kepergian Hisashi agar dia tidak perlu merasakan rasa sakit lagi. Dan tepat 83 hari setelah dirawat, Hisashi pun menyudahi pertarungan brutal atas hidupnya itu. Dia pun meninggal dengan ditemani oleh istri dan juga anaknya di dalam ruangan. Setelah Hisashi meninggal, publik Jepang pun berspekulasi kalau pihak rumah sakit memaksa agar Hisashi bisa tetap hidup, meskipun itu di luar keinginannya, hanya demi melakukan eksperimen pengobatan karena belum pernah ada kasus semacam ini sebelumnya.
Publik menuduh dokter telah menjadikan Hisashi sebagai kelinci percobaan. Padahal dokter melakukan semua itu untuk menyelamatkan nyawa Hisashi, dan tentu saja sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Rekan Hisashi yang bernama Masato Shinohara juga meninggal setelah berjuang selama 7 bulan di rumah sakit. Masato mengalami skenario yang hampir sama dengan Hisashi. Hanya saja pencangkokan kulit pada tubuh Masato sempat berhasil, namun perjuangannya pun harus berakhir karena kegagalan fungsi organ. Sedangkan Yutaka Yokokawa yang menerima radiasi paling sedikit di antara mereka bertiga hanya menerima sedikit dampak kesehatan akibat radiasi dan bisa sembuh setelah dirawat selama 3 bulan. Yutaka lalu disidang dan dijatuhi hukuman karena dianggap telah lalai dalam bekerja. Oke guys, sekian video hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan semoga kalian menikmati cerita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan sampai jumpa di video berikutnya.